Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan saya ABE di ABE Channel. Pada saat ini kita sudah masuk di pertemuan ketiga pada minggu ketiga di mata kuliah analisa perancangan sistem informasi. Nah, materi kita pada kali ini adalah mengenai bagaimana cara kita melakukan analisa sistem informasi, di mana nanti kita akan mengenal dari model driven, lalu kita akan mengenal bagaimana dari teknik pengumpulan data. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama mengaktifkan grup, baik di grup e-learning ataupun grup WhatsApp yang sudah kita bentuk sebelumnya. Dan jangan lupa untuk kalian like dan subscribe di channel ABE kali ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, lanjut kita akan masuk di pertemuan ketiga kita di analisa sistem informasi. Lalu sebelum kita masuk di model-model driven dan seterusnya, kita pasti harus mengenal dulu apa sih sebenarnya analisa itu. Nah, kalau kita lihat secara struktural bahwa yang namanya analisa berarti adalah sebuah kegiatan yang melakukan analisis gitu ya, atau untuk mempelajari mulai dari proses awal sampai dengan proses akhir, lalu mengevaluasi permasalahan-permasalahannya baik dalam case by case atau permasalahan-permasalahan yang ada satu demi satu ataupun nanti secara keseluruhannya. Jadi hasil dari analisa kelemahan sistem tersebut, karena kita menganalisanya sebuah sistem, maka kita dapat merekomendasikan kebutuhannya nanti. Jadi ada recruitment system, baik untuk perbaharuan sistemnya ataupun untuk membuat sistem baru atau pembuatan sistem di awal. Nah, lalu tujuan dari analisis sistem informasi itu adalah menentukan kelemahan dari sebuah proses-proses atau proses yang ada dari sebuah bisnis atau sistem bisnis yang ada, untuk menentukan kebutuhan dari sistem yang baru. Jadi nanti kita akan melihat kalau memang dia awalnya tidak menggunakan sistem atau biasa yang kalian sebut dengan manual, atau menggunakan sistem yang kita sebut secara terkomputerisasi, tentunya kita akan melihat-lihat bagaimana aturan bisnis ini atau kelemahan-kelemahan yang ada pada aturan proses bisnis ini untuk kita perbaharui nanti pada saat penerapan di sistem yang baru. Lalu kita juga akan menentukan tingkat kelayakannya dari sebuah sistem yang baru yang nanti kita akan buat. Kalau memang itu layak, berarti kita bisa lanjut. Kalau tidak layak, ya buat apa? Contohnya misalnya ketika kita ingin membuat aplikasi toko online, ternyata kebutuhan yang ada, misalnya toko kelontong gitu ya, kita buat sistem. Jangan kan kita buat sistem, komputer saja mereka tidak punya. Nah, ini otomatis ya tidak dibutuhkan sebuah sistem. Makanya hal-hal kayak begini bisa dibilang secara mubazir gitu ya. Artinya mubazir berarti ya tidak bisa dimanfaatkan secara lebih maksimal. Jadi untuk itu ya sistem-sistem seperti ini ya, kalau dalam proyek sistem informasi, ya ini adalah proyek yang gagal. Oke, kita masuk ke analisis model driven. Ada beberapa model atau 3
model yang dikembangkan di model driven, yaitu ada analisis terstruktur, di mana nanti analisis ini terfokus pada aliran data dan proses bisnis. Nah, ini kita sebut sebagai proses oriented, yang contohnya nanti adalah flow diagram gitu. Lalu ada rekayasa informasi, di mana nanti untuk menentukan tingkat kelayakan kebutuhan sistem baru sebagai data centernya. Nah, ini nanti kita akan masuk ke dalam ER-nya atau entity relationship-nya, atau kita bisa masuk nanti ERD gitu ya, entity relationship diagramnya. Lalu yang ketiga di sini adalah analisis berorientasi objek, di mana analisis berorientasi objek ini memang sangat dikenal saat ini. Jadi pemrograman PSBO gitu ya, pemrograman berorientasi objek, sistem berorientasi objek ini sangat berkembang saat ini, di mana nanti gambar-gambar ilustrasinya berbagai perspektif gitu ya, dari strukturnya, dari perilaku sistemnya, dari objek-objeknya, dan seterusnya. Nah, model ini bisa kita lihat pada UML atau Unfit Modeling Language. Nah, tipe kebutuhan sistem itu ada tipe operasional, di mana nanti tipe ini menjelaskan secara teknis bagaimana sistem baru akan beroperasi. Lalu kinerja perangkatnya. Jadi analisis tipe kebutuhan ini kita akan melihat dari kinerja perangkatnya. Jadi nanti seberapa bagus kinerja perangkat lunak kita bekerja untuk mengelola data dan menyelesaikan proses bisnisnya. Lalu dari sisi keamanannya, jadi kita akan menjelaskan tentang bagaimana keamanan perangkat lunaknya, baik data maupun transaksi yang diimplementasikan kepada sistem. Jadi nanti kita akan berbicara tentang security-nya, integrity datanya, kevalidan datanya. Lalu kita melihat dari sisi politik dan budaya, bagaimana kita menjelaskan hubungan atau isu-isu yang berkembang saat ini sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap sistem. Contohnya saat ini persepsinya misalnya isu-isu politik dan budaya, misalnya tentang saham gitu ya. Nah, kita membuat sistem tentang saham. Nah, kalau misalnya isu sekarang berkembangnya adalah corona atau COVID-19, nah ini juga bisa menjadi isu politik gitu ya. Bagaimana nanti nilai sahamnya bisa berantakan, lalu sistemnya juga tidak bisa dikembangkan secara lebih menyeluruh, karena aturan-aturannya memang sangat berbeda. Lalu bagaimana kalau kita melihat dari sumber data? Ternyata sumber data itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Kalau primer berarti dilakukan oleh sendiri. Jadi peneliti itu melakukan penelitian atau pengambilan sampling datanya itu secara langsung. Bisa melalui wawancara, observasi, tes, kuesioner, pengukuran fisik gitu ya, atau percobaan lab dan lain-lain. Atau juga bisa melalui pengambilan data secara langsung. Lalu ada data sekunder. Jelas ini diperoleh dari sumber kedua, misalnya dari data publik yang dikeluarkan oleh lembaga atau institusi, rumah sakit, atau BPS gitu ya, Badan Pusat Statistik. Lalu ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini kita kenal banyak sekali, mulai dari kuesioner, observasi, wawancara, lalu dengan dokumen. Kalau misalnya seperti yang tadi saya sebutkan, kuesioner, dokumen, dan kalian masih menyebut itu sebagai model pengumpulan data atau metode pengumpulan data, itu adalah salah. Yang benar itu adalah teknik pengumpulan datanya. Oke, kita lihat bagaimana kuesioner. Kuesioner ini tentunya berisi pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Datanya akan direkam dan dicatat. Biasanya nanti metode yang dikembangkan dalam kuesioner ini banyak sekali,
yang bisa kita lihat yang sering itu adalah metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Lalu ada metode bukan metode ya, teknik pengumpulan data observasi, yaitu melibatkan semua indera. Jadi kita akan melihat, mencium, mendengar, lalu kita akan merasakan dan mencatat hasil penemuan yang kita bisa dapatkan, bisa dengan bantuan alat rekam elektronik. Lalu ada wawancara, di mana nanti dilakukan secara lisan terhadap sumbernya. Jadi bisa melalui manajemen atau manajer gitu, atau orang langsung di lapangan kita bertanya secara langsung. Bisa melalui tatap muka, teleconference. Data jawabannya direkam dan dirangkum oleh peneliti. Nah, biasanya hasilnya ini berupa translate data tertulis. Jadi misalnya pertanyaannya apa, nanti jawabannya apa. Nah, itu bisa kalian buat secara tertulis. Ataupun hasil rekamannya juga bisa dijadikan sebagai data. Lalu yang terakhir di sini ada dokumen. Jadi kita akan melihat data-data dokumen baik tertulis maupun elektronik gitu ya, baik dari institusi atau lembaga untuk mendukung data lain yang dibutuhkan. Misalnya kita ingin membutuhkan data laporan penjualan per bulan. Nah, maka kita bisa melihat dari dokumen-dokumen data penjualan. Atau misalnya data pengunjung perpustakaan misalnya. Maka kita bisa melihat laporan data pengunjung perpustakaan. Nah, itu bentuknya adalah sebuah dokumen. Baik nanti bentuknya secara elektronik ataupun bentuknya secara tertulis. Oke, kita masuk ke proses bisnis. Nah, apa sih sebenarnya proses bisnis itu? Nah, proses bisnis adalah suatu kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Biasanya dapat dipecah menjadi beberapa subproses yang masing-masing memiliki atribut sendiri, tapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari sub atau super prosesnya. Nah, contohnya biasanya proses bisnis ini lebih cenderung terhadap keaturan yang berlaku gitu ya. Jadi aturan bisnis yang ada. Nah, biasanya kita sebut aturan bisnis atau aturan yang sudah diterapkan. Misalnya contohnya bagaimana proses bisnisnya terhadap pendaftaran anggota perpustakaan. Jadi pendaftaran anggota baru perpustakaan. Nah, ini kita jabarkan. Seorang calon anggota yang belum menjadi anggota perpustakaan dapat mendaftarkan diri dengan cara mengisi formulir pendaftaran. Lalu setelah itu mengisi formulir, maka calon anggota nanti diinput ke dalam sistem oleh pustakawan. Pustakawan mencetak kartu anggota dan menyerahkan ke anggota perpustakaan. Nah, ini yang kita sebut sebagai proses bisnis pada aturan bisnis pendaftaran anggota perpustakaan. Lalu nanti bagaimana proses bisnis untuk peminjaman bukunya. Lalu bagaimana nanti proses bisnis untuk melakukan pelaporannya. Nah, contoh lainnya adalah kita penjualan toko misalnya. Kalau kita belanja ke Alfamart atau Indomart atau supermarket gitu ya, kita bisa melihat bagaimana aturan-aturannya ketika kita mengambil barang. Lalu ketika kita mengambil barang, setelah selesai nanti kita menuju ke kasir. Lalu setelah selesai ke kasir nanti akan didata pembelian kita, lalu akan dihitung jumlahnya, dihitung pembayarannya, total pembayarannya, lalu kita bayar. Setelah itu kita membawa pulang hasil belanjaannya. Atau kita juga bisa melakukan cara secara online shopping misalnya, di mana kita sebelum kita melakukan pembelanjaan kita login terlebih dahulu, lalu setelah login kita masukkan ke keranjang belanjaannya atau chartnya, lalu kita melakukan transaksi pembayaran di sana. Setelah selesai nanti barang akan dikirimkan ke alamat yang kita tuju. Atau contoh lain proses bisnis untuk pengambilan uang misalnya, pengambilan uang di ATM. Kita datang ke ATM-nya, memasukkan kartunya, memasukkan nomor PIN-nya, pilih transaksi layarnya,
Lalu prosesnya, setelah selesai uangnya kita ambil gitu ya, dikeluarkan oleh ATM, lalu nanti akan diproses oleh ATM ke rekening kita dan seterusnya, sampai dengan prosesnya kartu ATM kita ambil kembali. Nah, itu adalah contoh-contoh proses bisnis. Oke. Lalu proses bisnis ini digambarkan atau dijabarkan ke dalam Unfit Modeling Language, yaitu activity diagram. Bagaimana kita akan menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Jadi nanti akan memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sebuah sistem yang berlaku. Tujuannya tentunya untuk agar lebih mudah dipahami pada setiap prosesnya. Nah, ini contoh diagram activity-nya. Jadi di sini ada siapa nih? Misalnya anggota baru perpustakaan. Lalu di sini ada pustakawan dan di sini ada sistemnya. Bagaimana nanti ketika ingin mendaftar baru, anggota baru ini harus mengisi formulir lalu diserahkan ke dalam ke pustakawannya. Lalu nanti jika valid, jika sudah sesuai semuanya, baru dilanjutkan ke dalam sistem. Jika tidak, maka akan dikembalikan ke anggota yang baru formulirnya untuk diisi lebih detail lagi. Dan prosesnya jika sudah detail, maka nanti akan dilanjutkan untuk penginputan ke dalam sebuah sistem. Jika selesai, nanti sistemnya akan diinput, lalu nanti akan diberikan nomor registrasinya, sampai dengan prosesnya selesai akan dicetak kartunya, dan kartunya diberikan ke anggota baru, dan seterusnya sampai dengan proses itu selesai. Nah, itu adalah contoh activity diagram untuk pembuatan kartu anggota perpustakaan yang baru. Nah, sampai di sini. Jika kalian ada pertanyaan ataupun ada kebutuhan-kebutuhan lain yang ingin kita bahas, silakan kalian isi di kolom komentar di bawah, atau kalian bisa mengisi di forum-forum e-learning yang sudah kita sepakati sebelumnya, dan kita juga bisa membahasnya di grup WhatsApp atau grup Telegram yang sudah kita buat. Nah, jadi silakan kalian bahas nanti beserta kelompoknya dan tugas-tugasnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.